Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Agatha, NIM 19110084, Prodi S1 Farmasi, Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang stabilitas obat. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin keidentitasannya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan dua. Yang pertama, perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi. Kedua, perubahan substansi dalam penampilan fisik kesediaan menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Pertama, faktor lingkungan dibagi menjadi 5. Pertama, temperatur. Kedua, cahaya. 3, kelembapan. 4, karbon dioksida. 5, oksigen. 2, obat atau eksipien di dalam kesediaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, ukuran partikel obat. Kedua, pH kesediaan atau lingkungan. Ketiga, kontaminasi mikroba. 4, kontaminasi logam tertinggal. Kelima, pembersihan dari wadah. Jenis-jenis stabilitas yang umum dikenali terbagi menjadi 5. Pertama, fisika. Kedua, kimia. 3, mikrobiologi. 4, farmakologi. 5, toksikologi. Stabilitas fisika menyiratkan bahwa formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur penyimpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi, pertama, estetika farmaseutik, 2, keseragaman kandungan obat, 3, laju pelepasan obat. Kriteria stabilitas fisika meliputi, pertama, penampilan fisika meliputi warna, bau, rasa, tekstur, bentuk, dan sediaan. Kedua, keseragaman bobot C. Ketiga, keseragaman kandungan. Keempat, suhu. Kelima, disolusi. Keenam, kekentalan. Ketujuh, bobot jenis. Kedelapan, viskositas. Ketidakstabilan fisika. Pertama, perubahan struktur kristal. Banyak bahan obat menunjukkan perilaku polomorfi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tidak terdeteksi secara organoleptis. Kedua, perubahan kondisi distribusi. Dengan aktivitasnya, daya gravitasi akan terjadi fenomena pemisahan pada sistem cair banyak fase. Namun, dalam stadium lanjut dapat terlihat sebagai sedimentasi atau pengampungan. 3. Perubahan konsistensi atau kondisi agregat. Sediaan obat semi padat seperti salep atau pasta selama penyimpanan dapat mengalami pengerasan. Keempat, perubahan perbandingan kelarutan. Pada sistem dispersi molekular atau misalnya kelarutan bahan obat, dapat terjadi pemisahan bahan terlarut melalui perubahan konsentrasi akibat penguapan bahan pelarut. Kelima, perubahan perbandingan hidratasi. Melalui pengambilan atau pelepasan cairan dapat mempengaruhi perbandingan hidratasi senyawa sekaligus sifatnya secara nyata. Stabilitas kimia menyiratkan bahwa suatu obat adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Data yang paling dibutuhkan, pertama, data sifat, 2, kimia, 3, kimia fisik, 4, kerja farmakologi zat aktif, 5, didukung sifat zat pembantu. Secara kimia, zat aktif dapat terurai karena beberapa faktor. Pertama, oksigen. 2, air. 3, suhu. 4, cahaya.
5 karbon dioksida, 6 cc pora ion logam sebagai katalisator reaksi oksidasi. Stabilitas mikrobiologi menyiratkan bahwa suatu kesediaan adalah keadaan di mana tetap kesediaan bebas dari mikroorganisme atau memenuhi syarat batas mikroorganisme sehingga batas waktu tertentu. Terdapat berbagai macam zat aktif obat. Pertama, zat tambahan serta berbagai bentuk kesediaan. 2. Cara pemberian obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas mikrobiologi. Pertama, faktor sifat fisika kimia, zat aktif dan zat tambahan. Sifat fisika kimia, zat aktif maupun zat tambahan dapat mempengaruhi stabilitas mikrobiologi kesediaan. Kedua, faktor kontaminasi dari bahan baku dan proses. Bahan baku alami dalam bentuk air yang bebas serbuk atau granula dapat menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme, virus ataupun toksin mikroba. Stabilitas farmakologi menyiratkan bahwa senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Fasa-fasa yang mempengaruhi aktivitas obat. Pertama, fasa farmasetik. 2. Fasa farmakokinetik. 3. Fasa farmakodinamik. Stabilitas toksikologi menyiratkan bahwa stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Efek toksik dapat dibedakan menjadi: pertama, efek toksik akut, kedua, efek toksik kronis. Faktor-faktor yang menyebabkan toksisitas. Pertama, dosis. Dosis menentukan apakah suatu zat kimia adalah racun. Untuk setiap zat kimia, termasuk air, dapat ditentukan dosis kecil yang tidak berefek sama sekali, atau dosis besar sekali yang dapat menimbulkan keracunan dan kematian. 2. Faktor bahan penyusun. Faktor bahan penyusun terbagi menjadi 2. Pertama, stabilitas bahan aktif. 2. Bahan pembantu. 3. Faktor luar. Faktor luar terbagi menjadi 2. Pertama, cara pembuatan. Kedua, bahan pengemas. 4. Kondisi penyimpanan yang meliputi suhu, tekanan, kelembapan, dan cahaya. Suhu penyimpanan kesediaan harus dijelaskan karena menyangkut aspek stabilitas dan masa kadaluarsa kesediaan. Suhu penyimpanan menurut Farmakope Indonesia terdiri dari 1. Dingin adalah pada suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius. 2. Sejuk adalah penyimpanan pada suhu antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. 3. Suhu kamar adalah penyimpanan pada suhu ruang kerja. Suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur antara 15 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. 4. Hangat adalah penyimpanan pada suhu antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. 5. Panas berlebih adalah penyimpanan pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Selanjutnya, rute degradasi obat. 1. Solfolisis. 2. Oksidasi. 3. Fotolisis. 4. Pirolisis. 5. Dehidrasi. 6. Rasemisasi. 7. Hidrasi. 8. Dekarboksilasi. 9. Inkompatibilitas. 10. Rayrangemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 1. pH. 2.
kompleksasi, 3. Surfakta, 4. Keberadaan logam berat, 5. Cahaya dan kelembapan. Terakhir, kesimpulan, kestabilan adalah kemampuan suatu produk obat untuk spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin kualitas, identitas, dan kemurnian. Jenis-jenis stabilitas: pertama, stabilitas fisika, 2. Stabilitas kimia, 3. Stabilitas mikrobiologi, 4. Stabilitas farmakologi, 5. Stabilitas toksikologi. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.